Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini, Sepli Kayadi, pada mata kuliah Dinamika Struktur. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang lanjutan daripada beban dinamik. Ya, pada pertemuan yang pertama yang lalu kita sudah membahas tentang beban statik dan dinamik dan juga jenis dan karakteristiknya. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana memodelkan beban dinamik tersebut dan apa nanti fenomena di mana akan terdapat respon yang sangat besar. Nah, itu dikenal dengan nanti namanya adalah resonansi frekuensi. Pemodelan beban dinamik gitu ya. Beban angin. Pada pertemuan yang pertama kita sudah sampaikan bahwa angin ya itu bekerja pada struktur arahnya tegak lurus seperti ini misalnya. Nah, jadi dia bekerja pada struktur itu arahnya adalah tegak lurus begini. Nah, jadi dia berbeban merata begitu. Namun, ini ada persamaan berapa nilainya daripada beban merata ini. Nah, pada pengaruh angin itu nanti pemodelan daripada beban struktur ini ya, beban angin ini itu ditentukan oleh kecepatan angin, lokasi bangunan, drag koefisien dan tinggi bangunan. Jadi pemodelannya ini ditentukan oleh variabel-variabel yang saya telah sampaikan tadi. Nah, ini contoh daripada profil kecepatan angin rata-rata dan nilai Z0-nya. Jadi ada beberapa nilai Z0, 0,003 gitu ya. Untuk dari laut yang terbuka seperti itu. Bahkan untuk yang di dalam perkotaan gitu ya, pusat kota, maka Z0 adalah 0,7. Itu pemodelan anginnya seperti ini persamaannya. Nah, ini bangunan-bangunan tingginya, ya pemodelan anginnya. Jadi angin itu makin ke atas dia bentukannya adalah semakin besar begitu. Itu beban angin. Kemudian bagaimana pula kita dalam melakukan pemodelan terhadap beban getaran mesin. Nah, ini yang sering juga ditemukan ya. Model analisis untuk struktur akibat beban getaran mesin itu contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah mesin. Ya, bentuk mesin mungkin tidak seperti ini, tapi pemodelan daripada mesin itu punya massa dan mesin itu kan bergerak begitu, di mana antara massa dan pusat daripada mesin itu dia ada punya eksentrisitas seperti ini. Nah, dan dia juga mesin itu punya frekuensi putarannya sebesar omega misalnya. Maka pemodelan daripada beban dinamik untuk getaran mesin ini itu adalah sebesar PT sama dengan P0 sin omega T. Jadi dia tergantung dengan frekuensi putarnya ini juga, tergantung daripada bentuk waktunya, dan di mana nilai P0 itu adalah massa dikalikan eksentrisitasnya ini dikalikan dengan omega kuadrat. Dan biasanya kalau bentuk seperti ini dia bentuknya seperti sinusoidal yang seperti saya jelaskan di pertemuan awal yang lalu. Jadi dia akan bentuknya begini. Begitu. Seterusnya begitu. Ini adalah fungsi PT-nya dan ini adalah waktunya. Jadi dia sinusoidal. Itu untuk beban getaran mesin. Bagaimana dengan beban ledakan? Beban ledakan atau air blast itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi nggak pernah kita dengar ledakan itu boom, gitu, nggak pernah gitu. Tapi dia langsung bar gitu ya. Jadi dia hanya dalam waktu tertentu saja. Makanya simbolnya untuk beban ledakan itu dia TD, waktu untuk kondisi yang sangat kecil nilainya T-nya. Jadi dia secara tiba-tiba ya. Jadi ada gedung begitu dia kena suara ledakan, maka dia akan terdistribusi seperti ini, di mana nilai PT-nya itu ini ketika sumber besar P0 adalah nilai ketika awal ledakan terjadi. Bus. Nah, kemudian dia merambat begitu ya, sebesar panjang TD itu sampai pemodelannya adalah seperti ini. Jadi dia bebannya tiba-tiba, sebentar saja. Jadi terjadinya beban ledakan itu apabila tekanan udara balik diabaikan karena pengaruhnya sudah relatif kecil. Jadi setelah itu nggak ada lagi ya, karena relatif kecil pengaruhnya. Maka tekanan udara positif dapat dimodelkan sebagai beban segitiga dengan tekanan udara dan durasi pembeban tertentu. Jadi bebannya beban segitiga seperti ini. Terakhir ini adalah beban gempa bumi ya. Nah, beban gempa bumi itu kita tahu analisisnya adalah non deterministik. Namun untuk memperhitungkan efek gempa ya,
kita sudah punya kodenya tersendiri. Kalau kita di Indonesia adalah SNI 1726 2019, ya, yang mengacu kepada ASCE 70 S706 S7 2016. Ada 3 analisis ya kalau untuk beban gempa bumi. Yang pertama adalah equivalent static, respon spektrum, dan analisis riwayat waktu atau lebih dikenal dengan time history analysis. Untuk beban yang pertama adalah metode equivalent static gitu ya. Nah, ini dimodelkan seperti ini ya. Jadi nanti gaya gempa yang tadi bentuknya adalah random begitu ya. Begitu. Nih, jadi ini adalah X double dot ground dan ini adalah fungsi waktu. Jadi gaya gempa itu nanti sesuai dengan SNI yang ada, kode yang ada, itu nanti akan dikonversi menjadi namanya gaya geser dasar atau lebih dikenal dengan nama base shear. Nah, ini nilai gesernya. Jadi gempa itu bergerak bolak-balik begitu teman-teman ya. Kiri kanan begitu. Nah, gaya geser dasar ini kemudian dengan persamaan-persamaan tertentu, nanti teman-teman detailnya akan lebih banyak belajar di teknik gempa. Jadi, gaya geser dasar ini kemudian dia dikonversi menjadi beban-beban yang terjadi pada masing-masing pusat lantai. Jadi seperti ini. Ini dia. Jadi makin ke atas juga dia makin besar. Nah, persamaan FI ini itu nanti ditentukan oleh code yang ada. Jadi dia nanti akan tergantung daripada jenis tanahnya, jenis struktur kita ini apa, apakah dia moment resistant frame, apakah dia terbuat dari beton, apakah dia terbuat dari baja. Itu punya ekuivalen atau konstanta-konstanta tertentu yang nanti dikonversi menjadi gaya FI ini. Jadi pada intinya metode equivalent static itu adalah merubah gaya gempa ya, gaya gempa yang tadinya random vibration begitu bentuknya acak itu menjadi gaya statik. Kembali lagi ke analisis struktur. Jadi dia ini tidak fungsi waktu lagi. Namanya dia disebut dengan ekuivalen. Ekuivalen itu adalah beban yang tadinya dinamik diekuivalensikan menjadi beban statik. Nah, mengekuivalensikan itu prosesnya ada di SNI kita. Itu yang pertama, ekuivalen statik. Yang kedua adalah metode respons spektrum. Nah, ini biasanya digunakan untuk bangunan yang juga relatif tinggi. Umumnya lebih dari 10 tingkat begitu. Ya, jadi bangunan-bangunan yang fleksibel itu biasanya bisa menggunakan respons spektrum ini dan juga time history analysis. Nah, itu konversinya seperti ini. Jadi ini tergantung daripada jenis tanahnya. Biasanya kita akan membuat sebuah grafik yang namanya grafik respon spektrum ini. Nah, beban inilah nanti yang akan dikonversikan atau diinputkan ke gedung kita begitu. Jadi pada prinsipnya respons spektrum itu nanti ada kontribusi mode ya, yang dia diperhitungkan dalam pemodelannya ya, respons spektrum. Jadi respons spektrum ini pada umumnya adalah dia lebih memperhitungkan mode 1 nanti ya. Mode 1 yang dominan itu biasanya ya. Kemudian yang terakhir adalah beban untuk time history analysis. Nah, ini juga sama dengan respons spektrum, biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini memang betul-betul gaya gempanya itu ya, percepatan tanah ini yang kemudian kita inputkan ke dasar struktur ini, ke fondasinya. Dan kemudian kita run analisis. Nah, kalau untuk respons spektrum, time history analysis itu biasanya kita gunakan analisisnya menggunakan bantuan software. Sedangkan untuk static equivalent itu bisa kita hitung secara manual, namun dalam analisis selanjutnya kita tetap menggunakan software biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu variabel atau suatu kondisi di mana gaya gempa itu menyebabkan respon yang begitu sangat besar. Namanya adalah resonansi frekuensi. Jadi gempa seperti apa yang merusak? Ya, itu terjadi apabila fenomena itu terjadi jika ini ya, terjadi adanya frekuensi resonansi. Jadi potensi gempa yang merusak itu akibat nilai maksimumnya ya daripada kecepatan di simpang tanah, kemudian spektrum respon gempa, durasi totalnya, dan kandungan. Nah, ini yang paling penting. Frekuensi gempa ini apabila dia sama dengan frekuensi gedung ya, sekali lagi saya sampaikan, apabila frekuensi gempa ini sama dengan frekuensi gedung, maka akan terjadi resonansi.
Akibatnya apa? Akibatnya adalah respon yang terjadi pada gedung nanti akan begitu besar, jauh lebih besar apabila frekuensi gempa itu tidak memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi gedung. Jadi kita harus menghindari nanti ketika kita membangun gedung, menghindari frekuensi bangunan yang kita sampaikan atau bangunan yang kita desain itu harus kita desain jauh berbeda dengan frekuensi eksitasi daripada gempa. Nah, demikianlah mungkin teman-teman untuk paparan daripada pemodelan beban-beban dinamik yang umumnya kita alami dalam kehidupan sehari-hari, beban angin, beban putaran mesin, dan beban gempa. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.